Tidak semua jalan diciptakan untuk dilewati saat malam. Di Bayah, Banten, ada satu jalan tua yang sejak lama dihindari warga. Bukan karena rusak, bukan karena jauh, melainkan karena terlalu banyak yang masuk, tapi tak pernah benar-benar keluar dengan utuh. Konon, setiap orang yang melintas setelah maghrib akan merasa jalannya tidak pernah berakhir, meski jaraknya hanya beberapa ratus meter. Dan malam itu, aku menjadi salah satu orang yang mengabaikan peringatan itu. Mesin motor masih menyala normal, tapi udara di sekitar terasa berbeda. Sunyi yang aneh, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Aku menoleh ke kanan dan kiri, hanya pohon-pohon besar yang berdiri seperti bayangan hitam, seolah mengawasi setiap gerakanku. Anehnya, jam di dashboard motor berhenti bergerak. Jarum jam tepat menunjuk pukul 22.22 dan tak berubah sedetik pun. Beberapa meter ke depan, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sebuah pohon beringin besar. Padahal seingatku jalan ini lurus tanpa pohon di tengah. Lebih aneh lagi, di bawah pohon itu tergantung kain putih lusuh, bergoyang pelan meski tak ada angin. Aku mulai berkeringat dingin. Ini bukan jalan yang tadi aku lewati. Saat aku hendak memutar balik, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan, tapi jelas. Bukan satu, melainkan banyak. Aku menoleh. Dan yang kulihat membuat seluruh tubuhku kaku. Beberapa sosok berdiri di pinggir jalan, wajah mereka samar. Tak satu pun berbicara. Mereka hanya tersenyum. Motor tiba-tiba mati total. Lampu padam. Jalap. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan pelan dari segala arah. Jalan ini bukan milik manusia. Dan saat mataku mulai menyesuaikan diri dengan gelap, aku sadar satu hal yang paling mengerikan. Aku sudah tidak berada di jalan Bayah yang kukenal. Aku mencoba menyalakan motor berulang kali. Sekali, dua kali, nihil. Suara starter hanya terdengar serak, seolah mesin itu ikut ketakutan. Saat aku menyalakan senter ponsel, dadaku langsung terasa sesak. Jalan di depanku bercabang 3, padahal Bayah tak pernah punya jalan bercabang di titik ini. Lebih aneh lagi, ketiga jalan itu terlihat persis sama. Sama gelap, sama sunyi, dan sama panjang tanpa ujung. Dari kejauhan, di salah satu cabang jalan, berdiri seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan rambutnya menutupi wajah. Ia melambaikan tangan perlahan. "Om, lewat sini." Naluri mengatakan jangan mendekat. Tapi kakiku justru melangkah maju tanpa sadar. Saat jarakku tinggal beberapa langkah, anak itu berhenti bergerak. Wajahnya hitam pekat tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut tersenyum lebar sampai ke pipi. Aku terjatuh ke belakang. Tawa kecilnya menggema, bercampur dengan suara angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Aku sadar, aku telah memilih jalan yang salah. Sekejap kemudian, suasana berubah. Aspal menghilang, berganti jalan tanah merah. Pepohonan tampak lebih jarang, tapi udaranya jauh lebih berat. Di kejauhan, aku melihat iringan orang berpakaian lama, seperti warga zaman dulu. Mereka berjalan sambil membawa obor. Dan di tengah iringan itu, ada sesosok yang terikat kain kafan. Saat salah satu dari mereka menoleh, wajahnya sama persis denganku. Bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan serempak. Ini jalan penjemputan. Aku teringat cerita lama warga Bayah. Tentang jalan yang akan memperlihatkan akhir hidup seseorang sebelum waktunya tiba. Tentang mereka yang melihat dirinya sendiri. Tak pernah benar-benar kembali. Dan saat obor-obor itu padam satu persatu, aku merasakan tanganku ditarik ke dalam kegelapan. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Tubuhku tergeletak di pinggir jalan, motor masih ada di sampingku, tapi kondisinya penuh lumpur, seolah sudah lama ditinggalkan. Langit masih gelap, namun bulan tampak lebih pucat dari biasanya. Yang membuatku menggigil. Jalan ini terlihat normal, sama seperti jalan Bayah yang kukenal. Namun suasananya terasa kosong,
seperti tempat yang sudah lama ditinggal manusia. Di kejauhan, tampak sebuah rumah kayu tua berdiri sendirian. Lampunya redup, berkedip seperti hampir padam. Saat aku mendekat, seorang kakek tua duduk di teras. Dengan suara berat ia berkata, "Kalau kau sudah melihat dirimu sendiri, seharusnya kau tidak berhenti di jalan ini." Kakek itu berdiri perlahan dan menunjuk ke arah jalan. Ia menceritakan bahwa sejak puluhan tahun lalu, jalan ini menjadi tempat penjemputan arwah. Mereka yang melintas dengan hati kosong, pikiran lelah, atau membawa ketakutan besar, akan dipanggil untuk melihat takdirnya sendiri. Yang melihat, belum tentu kembali, katanya pelan. Yang menolak, akan tersesat selamanya. Tiba-tiba, jalan di belakang kakek itu dipenuhi bayangan manusia. Wajah mereka pucat, pakaian lusuh, mata kosong menatap lurus ke depan. Aku mengenali beberapa wajah. Seperti orang-orang yang pernah dinyatakan hilang di Bayah. Salah satu dari mereka berbisik, "Jangan percaya jalan yang terlihat pulang. Ini bukan sekadar jalan. Ini perangkap." Kakek itu menatapku dalam-dalam. "Kau diberi satu pilihan terakhir," katanya. Ia menunjuk dua arah jalan. Yang satu tampak terang, mulus, dan tenang. Yang satunya gelap, sempit, dan hampir tak terlihat. "Jalan pulang tak pernah terlihat indah," ucapnya. Dan saat aku melangkah, aku sadar, jalan terang itu tidak memiliki bayangan. Tanpa berpikir panjang, kakiku melangkah ke jalan yang gelap. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat menahan kakiku dari belakang. Saat aku menoleh, kakek itu sudah menghilang. Rumah tua lenyap begitu saja, berganti hutan lebat yang menutup rapat pandangan. Aku sadar, pilihan sudah dibuat, dan tak ada jalan untuk kembali. Aku berjalan tanpa tahu berapa lama. Langit tak pernah berubah, bulan tetap menggantung di tempat yang sama. Jam di ponselku kembali hidup, namun tanggalnya menunjukkan tahun yang berbeda. Aku berjalan di jalan Bayah yang sama, tapi bukan di waktuku. Di kejauhan terdengar suara kendaraan, namun tak satu pun mendekat. Langkah kaki mulai terdengar dari belakang. Cepat, semakin cepat. Bukan satu, tapi banyak. Aku berlari. Napas terengah, jantung hampir meledak. Di antara suara langkah itu, terdengar tangisan, tawa, dan bisikan memanggil namaku bersamaan. Aku tidak berani menoleh, karena aku tahu, yang mengejarku bukan manusia. Tiba-tiba, di depan mataku muncul sesuatu seperti gerbang kabut. Udara di sekitarnya bergetar, bulu kuduku berdiri. Tanpa pilihan lain, aku menerobos masuk. Sekejap kemudian, semua suara menghilang. Aku berdiri sendirian, di tengah jalan Bayah yang kembali normal. Lampu motor menyala sendiri. Mesin hidup, seolah tak pernah mati. Aku berhasil keluar dari jalan itu sebelum subuh. Orang-orang mengira aku hanya kelelahan. Namun sejak malam itu, ada satu hal yang tak pernah kembali. Tak lagi mengikuti gerakanku saat aku berdiri di bawah lampu. Dan setiap melewati jalan Bayah saat malam, aku selalu melihat seseorang di pinggir jalan, menatapku dengan wajah yang sama persis denganku. Sejak malam itu, hidupku berjalan seperti biasa, setidaknya terlihat begitu. Aku kembali bekerja, berbincang dengan orang-orang, tertawa seperti dulu. Namun ada satu kebiasaan aneh yang tak bisa kuabaikan. Setiap kali aku bercermin, pantulanku terlambat bergerak sepersekian detik. Seolah ada sesuatu di dalam kaca yang masih menyesuaikan diri dengan tubuhku. Hampir setiap malam aku bermimpi tentang jalan itu. Jalan Bayah yang basah, sunyi, dan tak berujung. Dalam mimpi, aku selalu berdiri di tengah jalan. Sementara dari kejauhan, sosok-sosok korban berdiri diam. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya menunggu, seperti menantikan giliran. Suatu pagi, aku membaca berita lokal. Seorang pengendara hilang di jalur Bayah. Waktunya sama persis dengan jam saat aku dulu masuk ke jalan itu.
yang membuat dadaku sesak. Foto korban itu mirip